Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvanul Fadila Iskandar dari Prodi PGSD kelas L. Saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dan metode Islam. Secara teoris, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek adalah Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber ajaran Islam yang merupakan pilar penting kajian Islam dimunculkan agar dikursuskan dan keislaman tidak keluar dari sumber aslinya. Selain itu, pokok-pokok ajaran Islam dan sejarah realitas pelaksanaannya merupakan bagian yang perlu dikaji. Dalam kajian ini diperlukan beberapa pendekatan studi Islam sehingga pemahaman tentang studi Islam dapat dengan mudah tercapai. Pemahaman itu perlu didekati dengan berbagai dimensi, diantaranya mengenai makna tentang Islam. Dari pertama adalah pengertian pendekatan studi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah pertama, proses perbuatan, cara mendekati. Kedua, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam bahasa Inggris, pendekatan diistilahkan dengan approach. Dalam bahasa Arab disebut dengan madhakal. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek yang sesuai dengan studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirasa Islamia, sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam. Dalam kajian yang sistematis dan terpadu dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan ini sehari-hari sepanjang sejarahnya. Materi kedua adalah pendekatan studi Islam. 1. Pendekatan teologis. Dalam Kamus Bahasa Inggris, kata teologi diartikan ilmu agama, sedangkan menurut Harun Nasution, teologi adalah ilmu yang membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang yang ingin mengalami seluk-seluk agamanya secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi yang memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambing oleh peredaran zaman. Pendekatan teologis dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari satu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya. Sebagaimana kita ketahui, tidak teologi pasti mengacu kepada agama tertentu. Loyalitas, berharap kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi, serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku bukan sebagai pengamat, adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologis. Karena sifat dasarnya yang partikularistik, maka dengan mudah kita dapat menemukan teologi Kristen Katolik, teologi Kristen Protestan, dan begitu seterusnya. Dan jika diteliti lebih mendalam lagi, dalam intern umat beragam tertentu pun masih dapat dijumpai berbagai paham atau sekta keagamaan. Menurut informasi yang diberikan The
Encyclopedia of American Religion, di Amerika Serikat saja terdapat 1.200 sekta keagamaan. Satu di antaranya adalah sekta Davidian yang pada bulan April 1993, pemimpin sekta Davidian bersama 80 orang pengikut fanatiknya melakukan bunuh diri massal setelah berselisih dengan kekuasaan pemerintah Amerika. Dalam Islam sendiri secara tradisional dapat dijumpai teologi Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. 2. Pendekatan normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris. Norm yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat hubungan dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura, dan bukan pula paksaan. Selanjutnya, karena akhlak merupakan inti dari agama, bahkan inti ajaran Al-Quran, maka norma sering diartikan pula agama, karena agama tersebut berasal dari Allah, dan sesuatu yang berasal dari Allah pasti benar adanya, maka norma tersebut juga diyakinkan pasti benar adanya, tidak boleh dilanggar dan wajib dilaksanakan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Dalam pendekatan normatif ini, agama dilihat sebagai satu kebenaran yang mutlak dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam kaitan ini, agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam, misalnya, secara normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur. Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-menolong, tenggang rasa, persamaan derajat, dan sebagainya. Sedangkan untuk bidang ekonomi, agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, agama tampil mendorong pemeluknya agar memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya, menguasai. Demikian pula untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Agama tampil sangat ideal dan yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran agama yang bersangkutan. Ketiga adalah pandangan antropologis. Kata antropologis berasal dari bahasa Yunani, anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos berarti pikiran atau ilmu. Secara sederhana, antropologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari manusia. Tentunya kita akan semakin bertanya-tanya, begitu banyak ilmu yang mempelajari manusia. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan, memberikan jawaban. Dengan kata lain, cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama lain. Keempat, pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia, menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup. Itu kepercayaan, keyakinan, dan bersifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam persekutuan hidup manusia. Kelima atau yang terakhir, pendekatan filosofis. Pendekatan
filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Pada dasarnya, filsafat adalah berpikiran untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan. Namun demikian, tidak semua berpikir untuk memecahkan dan menjawab suatu permasalahan dapat disebut filsafat. Dimaksud filsafat di sini adalah berpikir secara sistematik, radikal, dan universal. Di samping itu, filsafat mempunyai bidang atau objek yang dipikirkan diri, yaitu bidang atau permasalahan yang bersifat filosofis, yakni bidang yang terletak di antara dunia ketuhanan yang gaib dengan dunia ilmu pengetahuan yang nyata. Dengan demikian, filsafat yang menjabani kesenjangan antara masalah-masalah yang bersifat keagamaan semata-mata dengan masalah yang bersifat ilmiah. Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Namun demikian, pendekatan seperti ini masih belum diterima secara merata, terutama oleh kaum tradisionalis formalitas yang cenderung memahami agama terbatas pada ketetapan melaksanakan aturan-aturan formalitas dari pengalaman agama. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.